Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya, Tuhan. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir lembut gemercik, seperti burung merpati damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir lembut gemercik, seperti burung merpati damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita Haleluya, berdoa. puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu. Dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melakukan rehani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom pagi semuanya. Haleluya, haleluya. Sungguh satu hari yang indah bagi kami sudah diberikan Tuhan kepada kami semua. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bu Foni, Pak Artono. Selamat pagi Pak Biantoro Kurniawan. Selamat pagi Bu Lasma. Selamat pagi Pak Bambang, Bu Vera, Pak Henry, Bu Viken. Good morning Bu Saiman, Pak Saiman. Selamat pagi Bu Ruli, Pak Mei, Tasya, Elo. Selamat pagi semuanya. Mari kita baca Alkitab kita, Yunus 2 ayat 1 sampai 10. Yunus 2 ayat 1 sampai 10.
Dengan perikop doa ucapan syukur Yunus. Yunus 2 ayat 1. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Di tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku, dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi baitmu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, mulut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu di dalam baitmu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan ku persembahkan korban kepadamu. Apa yang ku nasarkan akan ku bayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Amin. Amin. Selamat pagi, Bu Yosinta, Moana Mikel, Bu Nurmala. Selamat pagi semuanya. Kita baca lagi Yunus 2 ayat 3 ya. Yunus 2 ayat 3. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Gelombangmu melingkupi aku. Dan ayat yang kedua yaitu katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengar suaraku. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Perikop renungan pagi hari ini itu lari dari Tuhan, lari dari Allah. Ya. Apakah kita pernah lari dari Allah? Kita mau ke gereja, kita mau melayani lagi, lari dari Allah. Ya. Saya pernah mau lari dari Allah. Mau lari dari Allah ya. Ketika pelayanan rasanya kok sudah terlalu berat ya. Karena saya dulu tinggal di Surabaya dan lalu pindah ke Sidoarjo, dan saya harus masih pelayanan Sidoarjo Surabaya ya. Rasanya capek ya, sehingga saya berseru pada Tuhan, Tuhan, apakah aku harus berhenti pelayanan ini Tuhan? Dan Tuhan katakan, ya bukalah Alkitabmu, bacalah Yeremia 1 Yeremia 1 ayat 3 ya. Itu Baca Yeremia 1 ayat 3, coba kita baca ya. Yeremia 1 ayat 3.
bukan Yeremia. Yeremia 1 ayat 5 ya. Yeremia 1 ayat 4. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ya, itu yang saya dapat ya. Saya buka firman dan nggak usah pilih-pilih, saya buka plek gitu. Saya dapatkan Yeremia 1 ayat 4 dan 5 ini ya. Dan saya berseru pada Tuhan, ya Tuhan ampuni aku Tuhan. Karena Tuhan katakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah memutuskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi-nabi bagi bangsa-bangsa. Ya, Tuhan telah memanggil saya, Tuhan telah memilih saya untuk melayani Dia. Ya, tapi karena ya daging ini lemah ya, sehingga saya berseru, Tuhan, capek aku Tuhan. Bolehkah aku berhenti melayani? Dan ya firman ini yang saya dapat, ini firman yang tidak bisa ditawar-tawar ya. Sebetulnya kita kan sukanya ingin memperoleh firman yang enak gitu ya, yang mengenakkan kita ya. Tapi ini jawaban Tuhan, yaitu saya sudah dipilih Tuhan, dan sehingga saya harus melayani Dia. Ya, disitulah saya sujud ke ampun dengan Tuhan. Ya Tuhan, aku tetap mau melayani Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Ya itu pokoknya kita dalam pelayanan ini jangan semaunya kita sendiri ya. Yang mana enak bagi kita itu yang kita mau lakukan, tapi tidak menurut apa perintah daripada Tuhan ya. Akhir ini ada sebuah kisah, yaitu Yuli dan Lis menempuh perjalanan dengan perahu kayak. Perahu kayak itu kayaknya seperti perahu yang biasa itu ya. Satu untuk 2-3 orang biasanya gitu ya, dengan mendayung ya, dari pantai California untuk mencari kawanan paus bungkuk. Nah ini cari masalah ini ya. Dia naik perahu kayak dari pantai California untuk mencari kawanan paus bungkuk ya. Paus bungkuk dikenal aktif tidak jauh dari permukaan laut ya. Bagus bangnya ya. Paus bungkuk itu kalau kelihatan terus dia menyemburkan dari punggungnya itu air mancur gitu ya. Waduh, indah sekali Bang. Sehingga mereka mudah ditemukan paus bungkuk ini karena ada di permukaan laut ya. Namun kedua wanita itu sangat terkejut saat seekor paus bungkuk muncul tepat di bawah mereka ya. Yang mereka cari itu ikan paus bungkuk, tetapi dia memperoleh ini ya, paus bungkuk yang tepat di bawah mereka, di bawah perahu mereka tadi itu ya, perahu kayak mereka. Rekaman seorang saksi mata, ini mereka, perbuatan mereka di tengah laut itu direkam oleh seseorang ya. Nah, rekaman seorang saksi mata atas kejadian itu menunjukkan bagaimana mulut paus yang besar membuat kedua wanita dan perahu kayak mereka terlihat sangat kecil ya. Ya, kepingin itu mau dimakan ya mereka, perahu bersama mereka berdua itu ya. Syukurlah meski tenggelam sejenak,
Yuli dan Lis bisa lolos tanpa cedera. Ya, ajaib ya. Karena pertolongan Tuhan ya, mereka lolos dari musibah itu ya. Pengalaman mereka dapat menolong kita saat membaca kisah kitab mengenai Nabi Yunus yang ditelan seekor ikan besar ya. Di Yunus 1 ayat 17 ya. Yunus 1 ayat 17 ayat 7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu di dalam bait-Mu yang kudus ya. Ketika Yunus dalam bahaya itu, dalam perut ikan, dia berseru pada Tuhan ya. Allah telah memerintahkan Yunus untuk memperingatkan orang Niniwe, tetapi karena mereka pernah menolak Allah ya, orang-orang Niniwe ini pernah menolak Allah, Yunus merasa mereka tidak layak mendapatkan pengampunannya. Nah, ini karepnya Yunus kan, bukan karepnya Tuhan kan. Karepnya Tuhan kan menginginkan Yunus ke Niniwe untuk mempertobatkan orang Niniwe ya, dengan dia memberitakan firman di sana. Tapi karena orang-orang Niniwe pernah menolak Allah, Yunus ini enggan ya untuk ke sana. Percuma sudah, mereka ini orang-orang yang bebal. Nah, katanya Yunus begitu ya. Yunus merasa mereka tidak layak mendapatkan pengampunannya. Alih-alih taat, Yunus melarikan diri dengan naik kapal ya. Dia tidak ke Niniwe, tapi dia ingin ke Tarsis dengan naik kapal. Allah pun mengirimkan badai yang dahsyat, dan kemudian Yunus dilempar ke laut ya. Ada badai yang dahsyat menimpa kapal yang dinaiki oleh Yunus, sehingga Yunus itu dilemparkan ke laut. Allah menyediakan sebuah jalan untuk menyelamatkan Yunus dari kematian akibat ganasnya lautan, sehingga Yunus terhindar dari akibat tindakan yang jauh lebih buruk. Lalu Yunus berseru kepada Tuhan, dan Allah menjawabnya ya. Di Yunus 2 ayat 2 tadi ya, Allah menjawab Yunus ya. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Ketika Yunus dalam kesesakannya, dia berteriak, berseru pada Tuhan, tolong Tuhan aku ya. Setelah Yunus mengakui kesalahannya dan mengangkat pujian serta pengakuan akan kebaikan Allah, ia pun dimuntahkan dari ikan ke darat atas perintah Tuhan ya. Sehingga keajaiban terjadi, Yunus dilemparkan ke darat ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Luar biasa ya. Oleh kasih karunia Allah, ketika kita mengakui dosa-dosa kita dan mempercayai pengorbanan Yesus, kita diselamatkan dari kematian rohani yang layaknya kita terima dan mengalami hidup baru di dalam Dia. Ya, kita harus mengakui segala dosa-dosa kita kepada Tuhan, dan kita mempercayai pengorbanan Yesus di atas kayu salib hingga kita diselamatkannya. Kita selalu memuji Tuhan, mengagungkan Dia ya. Dan ketika kita di dalam kesesakan, kita wajib ya berseru pada Tuhan, Tuhan tolong aku. Dan situlah kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti dengar seruan doa kita, sehingga Dia segera ulurkan tangannya yang berupa paku itu untuk menolong kita. Di sini ada pertanyaan, yaitu kapan Anda pernah lari dari Allah? Pernahkah kita lari dari Allah? Ya, coba tanya pada diri kita sendiri ya.
Kapan kita pernah lari daripada Allah? Bagaimana Anda sudah mengalami hidup baru di dalam Tuhan Yesus? Ya. Bagaimana Anda sudah mengalami hidup baru di dalam Tuhan Yesus? Ya. Setelah kita mengaku dosa, kita mau lebih lagi di dalam Tuhan, sehingga kita mengalami suatu kehidupan yang baru. Ya Allah, aku mengakui dosa-dosaku dan bersyukur karena Engkau telah menyediakan hidup baru bagiku di dalam Yesus. Ya. Setelah kita mengaku segala dosa, kesalahan kita, pelanggaran kita terhadap firman Tuhan, ketetapan-ketetapannya, perintah-perintahnya, sehingga kita memperoleh pengampunan dan kita memperoleh suatu kehidupan yang baru. Ya, kehidupan yang lama sudah kita tinggalkan, kita menuju suatu kehidupan yang baru bersama Kristus. Amin. Haleluya. Tuhan. Nah, jangan seperti Yunus ya, nanti dimasukin perut ikan. Kita bisa membayangkan di dalam perut ikan yang penuh dengan lendir pastinya ya, bau dan sebagainya, gelap dan sebagainya. Maka dari itu jangan lari dari panggilannya, sebab rencana Allah tidak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai genapi firman-Nya, sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Nah itu ya, dinyanyikan setiap pagi. Rencana Allah dalam hidup kita tidak pernah gagal. Amin. Kami berdua tidak pernah mimpi ya jadi gembala. Tetapi ketika kami mau berhenti jadi gembala ya, saya pikir mungkin tidak cocok ini kita mengembalakan, maka saya mulai menjual mobil yang besar untuk banyak orang itu menjadi mobil yang lebih kecil dan mobil-mobil pribadi ya, seperti sedan dan apa ya dulu itu ya, mobil apa ya, Vios. Ya, menggantikan mobil yang penumpang, mobil kijang digantikan dengan sedan Vios ya. Karena ya udah sudah selesai pengembalaan, mungkin orang lain yang mengembalakan. Itu antar jemput ya, antar jemput jemaat. Ya, kalau kita pelayanan ke luar kota kita pakai kan mobil kijang dengan banyak orang gitu ya. Kita memuji Tuhan, membawa tim pelayanan pujian dan sebagainya. Akhirnya kami jual dan ganti mobil kecil. Tapi Tuhan itu bilang begini, kamu ini harus bertanggung jawab, katanya begitu. Dan ketika ada masalah dengan pemimpin kita yang terdahulu, maka saya pikir ya sudah, tidak usah bikin gereja atau mengembalakan gereja, tidak usah. Tetapi Tuhan bilang pada suatu malam ya, dalam mimpi kalau nggak salah ya, kamu itu harus bertanggung jawab. Maksudnya apa? Tuhan itu sudah membuka dan tidak ada manusia yang bisa menutup ya. Lah kok sang pemimpin mau lari gitu loh. Mau lari dari Tuhan, maka dituntut pertanggungan jawab, saudara. Wah, ini tidak enak ya. Saya pikir kita masuk menjadi orang yang tidak bertanggung jawab ya. Akhirnya kami kembali lagi. Kita sudah, ya karena ada peristiwa itu kita sudah ya mau berhentilah, tidak buat, tidak. Ya kita mau tetap melayani tapi tidak bikin gereja, tidak di gereja. Ya. Maksudnya ini, bisa di full gospel, bisa bikin ministry sendiri yang tidak terikat sama satu institusi gitu ya. Tetapi Tuhan bilang harus bertanggung jawab. Nah, dan ada rekan-rekan kita yang ini mengharapkan kita tetap
ada gereja. Mereka tidak mau pindah gereja lain atau pergi ke tempat lain untuk beribadah. Jadi tetap ini harus ada. Gimana ini kita dituntut ya untuk Jadi mengadakan suatu pelayanan kembali, suatu gereja kembali. Ya daripada membuat sesuatu yang baru, yang lama itu dipertahankan, sehingga tetaplah kita bergereja. Nah, di sini mungkin ada orang yang mau mengakhiri keluarganya ya, mau berpisah, mau berhenti tidak jadi kepala rumah tangga, mau berhenti tidak jadi istri ya. Coba baca Alkitabmu dan temukan saran Tuhan atau perintah Tuhan. Pasti engkau akan menemukan ya. Jadi enggak usah tanya manusia. Kalau tanya manusia itu banyak apa itu? Banyak daya dorong yang negatif ya. Dan keinginan kita kan memperoleh jawaban yang sesuai dengan keinginan kita kan. Pengesahan atas pilihan kita gitu ya. Kita mengharapkan firman Tuhan itu yang menggenapi keinginan kita itu. Kita bukan kita yang menggenapkan keinginan Tuhan. Ngatur Tuhan ya, kita ngatur. Tapi Tuhan harus nurut Tuhan kita ya. Berikan firman yang enak gitu Tuhan bagiku. Berarti kita harus bikin Alkitab dewi ya. Alkitab saya gembala waktu gitu ya. mau meninggalkan pelayanan itu ya, itu saya mendapatkan Yeremia 1 ayat 4 dan 5 itu. Jadi sejak sudah dari kandungan itu, jadi itu rencana Allah ya, semenjak sebelum jadi janin atau benih itu ditanam, Tuhan sudah menentukan siapa kita ini nantinya jadi apa, itu sudah ada di tangan Tuhan ya. Rencana blueprintnya itu sudah walaupun ada. Engkau mau ke sana kemari, mau lari tapi tidak bisa lari. Tahu nggak kalau ada itu papis ya, papis itu anak-anak anjing keluar dari kandangnya dan dia mau lari, bahkan ada yang menek itu menaiki kandang sampai pucuk gitu ya. Ataupun anak-anak panda itu ya lucu-lucu, nakal-nakal kan, mau keluar dari kandangnya tapi neninya datang dan dia dipegang itu lehernya ya, dimasukin kandang kembali. Nah, kira-kira seperti itulah Allah kita itu ya. Kalau kamu nakal-nakal ya gampang dicengkewing aja. Apa dicengkewing itu? Di lehernya itu ada kulit kan. Nah, tengkuk kita di baju kita, leher baju kita diambil aja, dicemplungin lagi gitu ya. Enggak boleh keluar. Jadi percuma aja, sia-sia. Pelarian kita itu sia-sia lah. Rencana pelarian itu bocah ya. Jadi dari ini yang merencana melarikan diri. Katakan becau. Kalian ini udah becau ya. B itu tidak bisa, cow itu lari. Jadi tidak bisa lari ya. Becau itu. Ya mungkin hari ini ada yang capek ya melayani Tuhan, nggak dapat apa-apa, dapat fitnahan, dapat caci maki, disingkirkan, bla 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 bla. Tapi becau. Rekan-rekan kita tidak menyenangkan. Mungkin kita punya lingkungan tidak positif ya, mencekno, ada banyak orang yang membuli kita dan sebagainya ya. Jadi becau gitu loh ya. Sing mau lari hari ini gampang itu, lihat film panda itu loh ya. Panda di Cina itu, lihat tenan nakal-nakal loh panda itu ya. Ono sing masuk jurang, londor, lucu ya. Ada yang nyapu-nyapu, neninya nyapu-nyapu terus ngotori lagi gitu ya, biar neni nyapu terus gitu. Tapi dia yang becau, dicengkewing gini, dimasuk ke kandang. Saya lihat itu, oh ya itu ya seperti kita kalau pengacauan ya. Terus apa becau ya. Nanti Tuhan yang dedek gitu, masukin kandang meneh gitu ya. Jadi memang suami saya itu kan pelayanan tapi terlalu baik hati ya. Dijemput sampai ibu-ibu itu jemur pakaian. Nah ibu-ibu ya kebacut sih ya. Masa sudah jamnya itu jemur pakaian lah, jemput anak lah. Ya kalau jemput anak ya sudahlah kita maklumi ya. Tapi umba-umba lah ya.
tidak bisa atur waktu gitu ya, waktu untuk Tuhan diprioritaskan, sehingga yang mengantar jemput ini kan seneng ya. Teman saya ini strik, saya punya seorang teman yang bernama Fung ya. Aku jemput kamu, tapi kalau aku bunyiin klakson 2 kali, tintin kamu ndak datang, tak tinggal. Nah, akhirnya apa? Takut ya. Kalau dengan orang yang disiplin kan jadi tertib ya. Jadi kalau dengan orang yang sabar, bentar ya Pak Tanto, dipanggil Pak Tanto. Bentar ya Pak Tanto, aku sik ngene, sik ngono, sik ngene. Lah itu akhirnya kan capek ya. Jadi lebih siang, pulang jadi lebih siang, waktu harus lebih pagi, harus lebih banyak waktu, akhirnya kecapean, apalagi dari Sidoarjo ke Surabaya waktu itu. Tapi saya bilang, aku tak berhenti aja jadi ketua Komsel, katanya begitu. Saya bilang, oh tanya Tuhan, saya lagi. Oh tanya Tuhan, saya ngomong gitu. Masa tanya saya, sih ngangkat bukan saya kok, ya kan? Tanya Tuhan dewe, saya nak mau jawab. Kalau hari ini ada orang yang mau caw, saya sarankan tanya Tuhan sendiri, yang ngangkat engkau itu Tuhan ya. Walaupun melalui saya gitu ya, saya kan dipakai Tuhan aja. Wong saya sendiri becau kok. Anda mau caw ya. Kalau hari ini ada orang yang melihat keluarganya berantakan, wis mau ganti keluarga aja. Ini enggak enak ini. Tukar tambah. Siapa mau tukar tambah sama lansia? Enggak ada yang mau. Perhiasan emas ya bisa ditukar tambahkan ya, model lama dengan model baru itu. Kita tambah berapa gitu. Jadi jangan lari ya dari rencana Allah ya. Kita harus menggenapi fulfilling destiny. Fulfilling your destiny. Genapi rencana Allah dalam hidupmu. Itu pasti enak kok. Bener ya? Yeah. Dan akhirnya kami jalani sekarang sudah gereja, sudah usianya 24 tahun ya, cukup dewasa lah ya untuk nanti menikah dengan Tuhan Yesus kan gitu kan. Nah ini Bu kita Foni, harus cukup Bu Foni katakan nulis apa? Terima kasih Bapak Ibu Gembala, firmannya gak jadi lari. Nah ini mungkin Bu Foni ada cita-cita juga mau lari tapi dia nggak bisa lari. Kalau Bu Foni itu lari nggak ngebut tapi belirit terus bulet aja. Gelipet gitu aja. Itu bukan lari mah. Apa itu muter di padang gurun ya. Tidak bisa lari namanya. Jadi tidak bisa lari ya. Memang kita seperti itulah ya. Kalau Pak Yusak dulu pernah lari sebentaran. Tapi ya dicengkewing lagi itu tadi ya, kayak panda itu dikembalikan ke kandang. Ini nakal-nakal dipukuli pantatnya dimasukin kandang lagi gitu ya. Ya pasti diuber lah sama Tuhan. Ada lagunya kan, ke mana, ke laut engkau ada di sana, ke gunung engkau ada di sana ya, di mana-mana ada Tuhan ya. Maka dari itu kalau kita lagi diproses itu namanya. Kalau kita punya keluarga yang kacau balau, apa muter kok kitiran, itu berarti sedang diproses ya. Saudara tahu nggak berambang goreng? Saudara pernah makan nggak berambang goreng? Untuk menghasilkan berambang goreng yang kriuk itu ibu-ibu pasti nggak iso. Karena nanti ya sebentar melempem, karena minyaknya masih ada. Jadi minyak itu harus dikeluarkan dari berambang atau bawang goreng tadi. Diapakan saudara? Diputer. Pakai mesin pengering minyak ya, ada itu. Jadi ada drum yang bolong-bolong, drum bolong-bolong kelilingnya, terus diputar kayak mesin cuci gitu ya. Dalam berputar itu, maka sang berambang ini akan nempel di dinding-dinding itu, pusing pasti ya. Aduh pusingnya gitu ya, pasti diputar dengan kecepatan tertentu dan akhirnya minyaknya itu rontok ya, minyaknya jatuh, rontok dan akhirnya dapat menghasilkan berambang yang kering tanpa minyak ya. Ya mungkin ada sedikit lah, tapi tidak memperbuat dia layu ya. Akhirnya ditoplesi dijual. Loh, itu kan sesuatu yang sangat sederhana, tapi kalau saya melihat gitu ya, mungkin dalam tubuh kita ini banyak dosa ya, harus diperes. Karena firman-Nya berkata kan, firman Tuhan tuh seperti sabun tukang penatu ya.
Widuh, dikelantang jadi putih ya. Goblok. Dipukulkan ke batu atau papan cuci ya. Dimasukin mesin cuci itu dipusing saudara, dipusing gitu ya. Sakit enggak? Sakit semua ya saudara. Tetapi hasilnya ketika berambangnya dimakan, crispy, no minyak ya, sedap, lezat. Kemudian baju itu jadi putih, enggak mangkak. Jadi keren kalau dipakai. Nah, kita ini kan alat-alat dari Tuhan ya. Kalau hari ini sedang masuk mesin cuci ya, menengoai. Karena pusing pasti ya, pusing lah. Kalau kita berkat dapat sakit. Nah, kalau kita ngotot ngeyel, sakit lah. Mungkin kita bisa patah tulang ya kan. Melawan arus. Melawan arus sebabnya. Jadi ya hari ini biarlah Tuhan memasukkan kita ke mesin cuci. Supaya apa? Daki-daki, dosa-dosa yang nempel yang kita tidak sadari ya, itu hilang ya. Akhirnya kita kudus. Sebab firman-Nya berkata apa? Tanpa kekudusan tak seorang pun akan melihat Tuhan. Amen. Nah, bagaimana harus hidup kudus itu? Ya nurut aja ambil firman ya. Disuruh ngampuni orang yang brengsek, ya diampuni aja. Mau ngampuni ya lo. Kok suwe ya? Nggak bayar kan? Ampunilah orang yang bersalah padamu, Tuhan pasti juga mengampuni kamu lah. Kamu tidak bisa ngampuni ya Tuhan tidak ngampuni kamu. Waduh, ya apa itu? Pokoknya lepaskan pengampunan. Kalau dia tidak terima pengampunanmu ya tidak apa-apa. Pokoknya kita sudah lepaskan. Yang penting kita sama Tuhan ya. Hari ini pesannya Tuhan, yang penting kita sama Tuhan. Yunus, bagaimana Yunus sama Tuhan? Kalau Yunus sama Tuhan, oke. Loh, sak Niniwe itu lo bertobat saudara. Luar biasa apa enggak? Sak hewan-hewan disuruh puasa sama raja. Itu kan luar biasa ya. Tapi Yunus ragu-ragu, dipikir Tuhan ini kok sih orang dosa gitu loh, wis hukuman lah, bikin mati semua sak kota Niniwe. Itu kan maumu. Kita menghadapi musuh kita, aduh Tuhan kok dia ndak celaka ya, aduh Tuhan kok dia ndak sakit ya, aduh Tuhan dia kok ndak binasa ya. Tapi yang seharusnya binasa ya kita, karena mengharapkan orang lain binasa ya. Berarti kita yang jahat gitu. Maka kalau kita menghadapi orang-orang yang demikian, kita harus berkata, Tuhan ampuni Tuhan. Tuhan jadikan aku alat supaya dia bertobat. Gitu aja ya. Nanti Pak Yusak minggu ini dikirim ke Wonosalam ya. Tapi sorenya ke Bojonegoro. Capek ya? Ya capek lah. Tapi itu kan tugas ya. Tugas harus dilaksanakan itu tadi loh. Tuhan ngomong sama saya cuma cukup satu kata ya. Cukup satu kata ya. Bertanggung jawab. Kamu harus bertanggung jawab. Banyak orang yang mau menanggung tapi tidak mau menjawab. Setengah-setengah. Atau mau menjawab tapi tidak mau menanggung ya. Ya saya kerjakan, I'll do it, tapi tidak jebus saudara. Tidak dikerjakan ya, numpuk masihan kerjaan. Hari ini ayo kita bertobat ya, sebelum nanti digegeri kayak Yunus gitu ya. Dimasukkan mulut ikan gede ya. Ayo, tobat Tuhan. Terus juga masih moring-moring lagi Yunus itu ketika Niniwe tidak jadi dibakar, ketika Niniwe bertobat, dia duduk di bawah pohon jarak dan mengeluh, aku mati aja. Karena Tuhan ini kok aneh gitu ya. Aku tak mati aja Tuhan gini nih. Cocok ya. Nasi kuning masih enak gitu ya. Masa gagal ya. Dia merasa apa? Tuhan itu harus bekerja sesuai dia gitu loh. Ayo hari ini siapa yang nyuruh-nyuruh Tuhan? Ayo jadi tukang suruh ya. Tuhan, bikinlah dia begini begitu. Bikin suamiku tunduk padaku. Bikin istriku ini taat, tidak belanja-belanja ngabisin uang. Bisa nggak seperti itu? Ya nggak bisa lah katanya Tuhan. Kamu harus bekerja supaya istrimu happy loh. Haleluya. Ada firmannya ndak? Cari aja ya. Kalau ndak ada bikin Alkitab Dewi. Kamu harus melindungi istrimu dari terkaman ucapan-ucapan yang menyakitkan hati. Nah, Anda sudah melindungi apa? Tambah menyalahkan salahmu dewe. Mengasihi istrimu. Nah, mengasihi ya paling enggak dipeluk gitu loh. Kalau nangis itu dipeluk ya. Supaya apa?
ada damai sejahtera. Seringkali wanita itu terantum ya, karena apa? Banyak hal ya, dia tidak bisa mengatasi keadaan dunia yang berpusing ini ya. Dunia lagi pusing ya. Nah, semoga dunia juga, kalau dunia berhenti berpusing, kita yang pusing, saudara. Dunia tetap berpusing ya, berpusing artinya apa? Berputar. Saudara mau tidak mau, dunia tidak pusing loh. Dia tetap berpusing, bener nggak? Saudara mau ngampuni atau enggak, dunia tetap jalan. Dunia tetap apa itu? Berputar ya. Ada siang, ada malam, ada pagi, tetap aja. Dan hari-hari itu akan berlalu demikian cepat. Selagi ada waktu, ayo kita menggenapi perintah Tuhan dalam hidup kita, rencana Tuhan dalam hidup kita, apa yang sudah Tuhan rencanakan dalam hidup kita, kita harus mampu. Ya. Shalom Bu Lili dari New York. Selamat malam, sekarang di sini pagi. Shalom Bu Viken, Pak Henry. Ya, nanti ada macam-macam ya, ada baptisan, ya gladi resik pernikahan, ya ada tes food pernikahan, yang mana yang mau didatangi ini. 3 itu menumpuk 1, maka dari itu kalau Tuhan ngomong ayo baptis sekarang, jangan ditunda ya, sebab nanti kalau kalian menikah ya jadi tumpuk-tumpuk undung ini, ada tidak bisa 3-tiganya dilakukan dalam satu waktu ya. Saya mau ke Mojokerto makan Pak Waderna. Lu kok enak ya? Aku mau bikin roti, tidak bisa ikut. Mau ikut Mojokerto. Ya inilah pekerjaan yang tidak boleh ditunda-tunda ya. Kalau hari ini Tuhan berkata ampuni, jangan ditunda-tunda. Besok ono kesusahannya meneh. Kalau hari ini Tuhan ngomong kerjakan itu, dia dikerjakan. Sebab besok ada lain peristiwa ya. Lagi, ya. Jangan menunda pekerjaan hari ini. Sehingga kerjaan itu udah numpuk ya. Numpuk gitu. Yunus disuruh ke Niniwe, wes ojo mbeleot ke Tarsis ya. Nanti tambah lama, tambah menderita. Seandainya kata Yunus ngomong, oke, siap saya laksanakan. Tidak ada apa-apa ya. Iya. Nikmat-nikmat saja gitu ya. Tidak ada kisah Yunus, tidak ada kitab Yunus. Kenapa Alkitab ini komplit ya? Ada cerita suka, ada cerita duka, ada orang yang kudus, ada yang orang berdosa pol. Karena ya itu loh, cermin kehidupan di dunia. Sehingga saudara dekat sama Tuhan. Tidak, Tuhan itu jauh. Saudara harus hidup kudus dulu, tidak berdosa sama sekali, baru bisa ketemu Tuhan. Tidak, justru kamu ketika di lembah kekelaman, di situ ada Tuhan. Amin. Ayo kita berdoa. Tuhan, ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Ya, di saat-saat kami bersuka cita, kadang-kadang kami tidak menemukan Engkau dan kami meninggalkan Engkau ya Tuhan Yesus. Justru di dalam kesesakan, di dalam penderitaan, di dalam lembah kekelaman, kami menemukan Engkau Tuhan. Dan ketika kami berseru, Tuhan tolong kami, dan Engkau hadir dekat kami dan menolong kami. Makasih Tuhan Yesus, dan seruan kami sampai ke bait-Mu, dan Engkau dengar, dan dengan kasih Engkau menolong dan memberkati kami. Terima kasih Yesus. Engkau tidak jauh Tuhan, Engkau hanya sejauh doa ya Tuhan Yesus. Dan itu kami harus selalu dekat kepada Engkau Yesus. Kami cara-caramu dan Engkau pokok anggur, sehingga kami selalu melekat pada pokok anggur. Dan Engkau begitu mengasihi kami. Ucap syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Bapak, kami berdoa buat teman-teman kami, rekan-rekan sepelayanan, juga hamba-hambamu yang saat ini mendengarkan siaran ini, juga para jemaat dan semua orang yang mungkin mereka kebetulan mendengarkan siaran ini. Terkadang mereka putus asa ya Tuhan, mereka mau lari dari kehidupan ini, bahkan mereka pengen bersamamu di surga mulia, tetapi rencanamu tidak pernah gagal dalam hidup kami. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan kasih-Mu, jamah, pimpin, bimbing mereka. Ketika mereka lemah, mereka tidak kuat, Tuhan menopang mereka.
Ketika mereka putus asa, Tuhan memberi pengharapan buat mereka. Tuhan, kami mau bersinar terang menerangi segala kegelapan di dunia ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa. Biarlah ketaatan, kemampuan untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup setiap kami, divine destiny kami fulfill ya Tuhan. Kami penuhkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Oleh sebab itu kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama amin, amin, amin. Puji God Tuhan. bless you. See you tomorrow guys. Hari ini tetap semangat, tetap mencintai Yesus. See you tomorrow guys. Haleluya, puji Tuhan. Thank you. Bye-bye.